ya udahlah, ini dia nih yang aku cari gitu. Itu kayak nyari jodoh sebenarnya. Iya, Ternyata eh, kayak cari jodoh juga ya gitu. betul. Nah, Gil, kan lo tuh udah bener-bener mendalami lah soal tentang brand gitu. Makanya kita Mm-mm. tema hari ini, malam ini, branding in digital era. Mm, Marketing dan branding itu kan memang lebih dinamis ya dibanding ilmu-ilmu yang lainnya kan. Nah, kalau misalnya branding tuh boleh sharing dong Gil, sebenarnya brand itu apa sih? Oke, waduh, brand itu apa? Mungkin lebih gampangnya membedakan Hmm. antara tiga ya. Kalau di Iya. marketing itu kan sebenarnya ada empat sih. Cuma fungsi di marketing itu kan ada marketing sendiri, ada branding, ada sales ya Visia ya. Hmm. 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 Uh, uh, Kalau marketing teman-teman, aku gak ngomongin yang gede dulu. Marketing itu sebenarnya adalah aktivitas untuk mengenerate yang namanya revenue. Apa itu revenue? Revenue itu adalah pendapatan. Sales dikurangin cost ya, ayo teman-teman Iya. ekonomi ini juga boleh lupa, orang finance juga kan. Nah, Hmm. jadi kalau marketing itu kata kuncinya generating. Nah, mengenerate apa ya bahasa Indonesia-nya itu menghasilkan revenue. Caranya itu yaitu dengan 4Ps dan STP. Hmm. 4Ps itu promotion, product, price, place. STP itu segmenting, targeting, positioning. Nah, lalu apa bedanya lagi dengan selling? Kalau selling, Ah. kalau pakai bahasa sekarang itu dia namanya garda depan. Nah, garda depannya perusahaan, garda depannya organisasi, garda depannya kita sendiri itu adalah selling. Kata kuncinya selling itu adalah convincing. Hmm. Jadi Convincing ya selling itu. bagaimana kita menjual, bagaimana kita meyakinkan. Nah, selling itu aktivitasnya bermulai ketika kita bersuara. Entah itu dari Hmm. mulut gitu ya, entah itu kita mengetik. Nah, itu kalau teman-teman sudah mulai bersuara, itu intinya kalian sudah mulai menjual. Nah, sales itu penting, tapi belum menjadi yang terpenting. Nah, itu Oke, baru betul. tahu nih gue. Biasanya kan orang selalu sebut sales itu yang paling penting karena dia apa jadi revenue lah, ujung tombak gitu kan. Betul, dia memang sales sales itu ujung tombak, sales itu yang menentukan apakah perusahaan itu punya yang namanya pendapatan atau tidak. Tetapi akan lebih lengkap, bukan istilahnya bukan penting nggak penting ya, akan lebih Mhm. lengkap apabila kita mengerti yang terakhir, yaitu branding. Terus apa dong kalau branding itu? Hmm. Kuncinya itu influencing. Iya. Oke, Iya, jadi influencing branding dalam. itu influencing ya. Betul, jadi tadi kita ulang ya, marketing itu generating, sales itu convincing, kalau branding itu berarti influencing. Influencing apa? Nah, influencing itu kalau dari dulu, kalau dari sejarahnya kan Visya mungkin udah sempat mampir ke IG aku ya, Iya. itu dulu itu branding itu cuma pemuas kebutuhan secara utility. Utility itu kegunaan. Misalnya kita Hmm. aus ya kita beli Aqua gitu misalnya ya. Harus sebut merek nih. Misalnya kita Ya mau udahlah ya. mau save duit gitu kan harus ke bank A, mau makan burger ya harus ke toko burger B gitu misalnya seperti itu. Hmm. Nah, kalau sekarang tidak hanya kegunaannya aja visi ya, tetapi juga dari sisi value emosionalnya juga. Jadi menginfluence misalnya kalau kita pakai Supreme sama pakai kaos oblong lebih merasa waduh gue hype beast gitu misalnya. Pakai Iya. Adidas sama pakai yang garisnya 5 biji gitu nggak jelas mereknya apa Hmm. lebih kayaknya wah saya orangnya trendy seperti itu. Jadi gitu sih kalau cara gampang mengertinya marketing, selling dan branding. Oke, jadi kalau selling itu convincing, dan itu nggak harus kayak selling itu nggak selalu kita istilahnya mulut ini berbicara gitu, bisa juga by text juga ya bilang ya kalau selling itu. Betul, betul. Karena ini kalau kita bicara konteksnya digital era, Visia, berarti Mm-mm. kita nggak bisa dong ngomong Iya, terus ini kan makanya orang kan juga bosen. kita kan udah digital era nih, udah sosial media, udah internet, semua bahkan kayak ya udah baca. Nah, ternyata dengan kayak gitu juga salah satu selling juga bisa gitu ya. Betul, betul. Jadi memang selling itu hari ini ya berpindah. Kalau dari Hmm. dulu kita meyakinkan orang itu tatap muka, hari ini kita meyakinkan orang itu ya menulis. Jadi kemampuan menulis itu seharusnya hari ini ya dikembangkan oleh
kita dari zaman SD kali ya. Iya, benar. Karena semenjak aku tinggal di Inggris, aku akhirnya sadar orang Indonesia itu sayang banget nggak banyak yang punya kemampuan menulis. Kalau menurut aku ya. Menulis itu gini loh, kalau ngomong aja SPOK-nya nggak jelas. SPOK tuh subjek, predikat, objek, Iya. keterangan. Itu aja masih aur-auran gitu. Hmm. Nah, terus orang Indonesia itu kan budayanya mendengar, belum budaya membaca. Ya. Jadi, karena budayanya masih mendengar, oleh karena itu membaca itu masih butuh investasi. Jadi kayak misalnya kita mau baca tentang Visia, misalnya cerita tentang insurance, tentang misalnya bagaimana ngatur uang, itu kan tunggu dulu deh gitu. Aku harus luangin waktu untuk akhirnya bisa ngerti, karena budaya membaca, apalagi baca cepat, itu bukan budaya orang kita gitu. Nah, tadi kan, tadi selling, convincing, and then marketing itu generating. Nah, yang gue bingung, ini mungkin buat basic awal dulu ya, sebelum masuk ke branding ya. Ketika misalnya ada promosi buy one get one gitu, itu masuknya sebenarnya selling kah atau marketing kah? Kayak Nah, misalnya contohnya kayak gitu. itu berarti bedanya, karena marketing itu mengenerate value, berarti itulah kerjaannya orang marketing. Maksudnya itulah ruang lingkupnya marketing. Promosi buy one get one itu kan masuk ke dalam tadi ya, 4Ps tadi ya, price, promotion, place, dan apa namanya, produknya itu kan. Tapi kalau selling, bedanya itu adalah dia punya skillnya itu adalah bagaimana kita itu bisa memenangkan hati konsumen, memenangkan hati audiens. Analoginya nih, kita misalnya mau berteman aja. Berteman itu kan bukan sebuah konsep yang gampang sebenarnya kan untuk semua orang kan. Nyari jodoh itu kan juga bukan suatu konsep yang mudah gitu. Nah, itu untuk memenangkan itu ada ilmunya sendiri gitu, ada caranya sendiri. Sedangkan promosi itu ya kita cuma salah satu bagian dari ini gimana nih perusahaan kita harus bikin laba gitu. Oke. Nah, sekarang ke branding. Kalau branding itu influencing. Berarti istilahnya nggak berkata-kata aja tuh udah bisa membuat orang tertarik gitu ya, Gil ya? Betul, Bener betul. gak? Betul. Betul, itu makanya gini, bayangin visinya di grocery shopping gitu ya, di salah satu retail gitu kan. Itu yang paling duluan kamu beli kalau soda itu, kalau nggak yang biru, yang merah. Itu baru warna. Belum kalau misalnya kemarin kita bahas di IG aku itu maskot. Misalnya kita mau beli sambel, ada sambel bu ini, ada sambel bu ini, Bu Rudi, Bu Siska. Nah, ibu mana yang mau kita pilih? Misalnya seperti itu. Belum kalau kita kasih wangi Visia. Kalau misalnya kita ke mall nih ya, wanginya Jeko itu dari lantai 3 ke lantai 1, wanginya kemana-mana. Atau zaman kita dulu di London itu Lush. Ingat Lush nggak? Kita di kalau lagi jalan kan, waduh wanginya semerbak, Orfok Circus tuh wanginya Lush lah gitu, pengen mandi gitu kan bawaannya. Belum kalau nanti dikasih suara, dikasih narasi, belum nanti kalau itu akhirnya dipersonifikasi, dikasih karakter orang, kayak misalnya ada di Inggris itu ada nama website yang suka ngebandingin insurance itu, namanya Compare the Market, tapi dibikin kayak kebalikannya Compare the Meerkat, jadi dibikin karakternya itu meerkat gitu. Oh gitu. Kalau Indonesia kayak Dufan lah, Dufan kan punya maskotnya seperti itu. Oh, oke. Nah, jadi di sekarang ini kan udah mulai digital era gitu kan. Semua ya semua bisa tinggal carilah di internet atau misalnya di sosial media. Ini kayaknya kadang-kadang gue juga ngerasa kayak, overwhelmed banget. Ini ada tiba-tiba ada kopi yang baru lah, tiba-tiba inilah gitu. Nah, maksudnya kalau ngomongin marketing lah, sama lah ya, semua emang udah standar. Tapi kan akhirnya peran brand itu yang menentukan, bener nggak sih Gil, pemahaman gue seperti itu, bahwa brand itu akhirnya jadi sangat penting sekarang ini, karena udah banyak banget sekarang gimana lo bisa stand out dibanding yang lainnya gitu. Nah itu tadi, sorry kenapa? Iya. Boleh Gil. Iya tadi ambil kata-katanya Visia yang kata-kata itu stand out. Memang kan hari ini di digital era ini isunya itu adalah noise. Noise itu ibaratnya kita tuh sebagai konsumen tuh sebenarnya ada blessing in disguise juga sih, which mean kita punya pilihan banyak.
mau milih kopi, ada kopi internasional, ada kopi lokal. Kopi lokal Ya. aja dari Aceh sampai Papua ada, Iya, kan? Nah, gue tetapi pusing. juga itu juga di salah satu momen membuat kita pusing gitu loh. Kita ini mau ngopi aja ribet banget sih, pilihannya Iya. banyak. Amerika itu adalah negara yang punya pilihan cornflakes lebih banyak daripada pilihan presidennya. Ironisnya Cornflakes seperti ya. itu gitu loh. Jadi memang branding itu kalau dibilang penting, hari ini penting karena itu adalah konsep yang akhirnya bisa memberikan kita insight atau memberikan kita inspirasi bagaimana membedakan dari diri kita dulu deh, diri kita dengan orang lain. Hari ini berapa banyak sih orang mau ngomongin branding? Kamu buka aja di YouTube, semua orang ngomongin branding gitu kan. Iya. Banyak sih orang ngomongin sepatu gitu. Semua orang ngomongin sepatu. Nah, tetapi memang aku udah berkali-kali ngomong gini, jangan kecil hati. There is nothing new under the sun. Nggak akan ada hal baru di bawah sinar matahari. Nah, branding itu ilmu yang akhirnya memberikan kita insight bagaimana membedakan hal yang sama tadi, bagaimana stand out tadi gitu. Nah, itu gimana ya Gil? Maksudnya gimana cara kita biar bisa stand out nih dibanding yang lain? Mungkin kan, ya makanya tadi bener ya, di era sekarang tuh noise-nya banyak banget ya. Contoh gue ngambil kopi deh. Dulu mungkin kita paling paling tahu kopi ya di sini ya, maksudnya paling ngerti kopi internasional itu kan, Starbucks lah, kita sebut merek aja lah, biar gampang juga ngebayanginnya. Kan nggak Siapa ada tahu dia ini ya. endorse habis ini ya. Oh iya, siapa tahu. Terus, nah ya contohnya Starbucks itu kan udah jadi di mindset gue juga dari lama. Tapi sekarang nih, belakangan ini, mulai muncul kopi lokal. Mulai banyak kan. Nah, gimana sih cara sebuah brand ini? Kan kopi ya sama aja lah. Udah gitu harganya segitu-segitu juga gitu. Rata-rata 20.000, 18.000 lah kopi-kopi yang lokal ya. Tapi gimana sebuah brand ini bisa stand out gitu? Gimana cara kita supaya membuat sebuah brand itu stand out dibanding yang lainnya? Itu million dollar question itu namanya. Kalau yang bilang ada 4, kalau marketing itu 4Ps, kalau di digital marketing itu 4C. Beda. Iya, kalau Beda, four beda. piece kan gue udah ini ya, tapi itu kan istilahnya zaman dulu, gue udah gak pernah belajar marketing, Bo. Zamannya Kotler kan, zaman Iya, buku zamannya Kotler gitu. fotokopian. Iya, jadi mohon diupdate Gil, kalau Nah, for C. kalau 4Cs itu menurut digital consultant ini 2010 sih Oke, sebenarnya, gue udah mau lama. catet nih. Itu 1 konten, Visia, 2 Oke. community, 3 conversation, 4 konsisten. Konten, community, conversation. Konsisten. Itu aku taruh kayaknya deh di slide aku personal branding. Jadi kalau teman-teman ada yang mau lihat, aku taruh di highlight ya, promosi. Iya, teman-teman, pokoknya kalau pengen belajar tentang brand ya, personal branding juga bisa. Di situ ada di Gilang semua ya. Di sini apa mungkin nggak semuanya bisa jelasin ya Gil gitu kan. Kita cuma punya 1 jam. Jadi nanti teman-teman bisa ini kalau pengen belajar lebih dalam lagi. Oke, silakan Gil. Kalau nggak nih abis ya waktunya. Kita kasihkan ngobrol. Berarti konten itu juga dalam menggarap konten ada 3 hal. Pertama, kita harus tahu value yang mau dibagikan itu apa. Terus bagaimana kita membagikan itu dan di mana. Jadi konten itu pun juga harus bisa tepat sasaran, tepat pesan, tepat waktunya. Itu banyak, konten itu juga banyak itunya Visia. Dan salah satu yang bisa membuat kita punya inspirasi membedakan konten kita dengan orang lain gitu misalnya adalah bergabung dengan komunitas. Dengan bergabung dengan komunitas, vocabulary yang kita pakai akhirnya nyambung dengan beberapa orang. Narasi yang kita pakai akhirnya menjadi relevan untuk orang lain gitu kan. Dengan komunitas akan ada namanya conversation, akan ada namanya obrolan. Nah, kalau kita sebagai orang ya, sebagai branding itu orang, kita udah punya konten nih bagus, tetapi kita nggak mau gabung sama komunitas, kita nggak mau kenalan sama orang lain, nggak ada yang namanya TikTok. Jadi branding Sorry Gil, maaf potong sebentar. Komunitasnya itu maksudnya komunitas yang kita bikin atau emang yang udah ada maksudnya?
Kalau kalau memang kita punya power untuk bikin dan ngegarap, power itu dalam arti kata waktu, biaya, ya silahkan bikin boleh. Tetapi kalau kita sendiri nggak punya itu, cara paling ekonomisnya yaitu bergabung dengan yang sudah ada. Oke, iya. Gitu. Lalu ya tadi kan dari tadi kita udah punya konten, kita udah Iya, gabung sama komunitas, komunitas. terjadi conversation, akhirnya terjadi obrol. Hmm. Akhirnya mulailah ilmu sellingnya itu keluar, Visya. Akhirnya kita baru deh tuh make yang namanya ilmu selling untuk meyakinkan orang. Hey, kamu dengerin saya dong. Nggak usah deh capek-capek kita di sosial media yang Instagram gitu ya. Di Ya. WhatsApp grup aja kadang kita nggak pernah bisa dikasih waktu untuk ngomong sama misalnya ayah ibu kita gitu misalnya. Atau kita nggak pernah dikasih waktu untuk ngomong sama bude-bude kita, sama pakde-pakde kita. Mereka sebarin hoax mulu di WhatsApp Eh. grup seperti itu. Nah, ilmunya itu ya berguna untuk kita harus tahu dulu komunitas kita kalau di keluarga apa sih yang mau dibicarain. Komunitas kita kalau misalnya visinya di gereja gitu, apa sih yang mau diomongin. Di masjid apa yang mau diomongin. Di reunian SMA, SMP, kuliah, apa yang relevan buat mereka. Karena berbicara tentang konten itu bukan apa yang kita tahu, tapi bagaimana orang lain itu tahu kita peduli terhadap mereka. Oke, ini baru nih. Kadang-kadang kita, karena kita kan istilahnya orang nih lagi jualan lah ya. Ya kita punya bisnis, kita pengen kan gimana ya orang mau beli bisnisnya. Jadi kayak it's all about apa yang kita tahu and then kita share. Padahal bukan itu ya Gil ya. Justru kita harus kenal audiens kita gitu. Maksudnya tadi Betul, bilang. betul. Jadi memang harus kenal dulu siapa yang kita ajak omong. Dari situ kan vocabulary-nya, strukturnya, gaya berbicara. Kalau di Korea itu ya kita lihat bagaimana dia menggunakan kata-kata kalau dia ngomong sama apa yang lebih tua itu berbeda dengan yang lebih muda, seperti itu. Perempuan ngomong sama perempuan beda sama laki-laki yang ngomong laki-laki. Nah, memang intinya akhirnya jangan keakuannya itu jangan kegedean. Karena tadi udah bising kalau kita makin lama makin dikasih nih lo dengerin gue, kita nggak akan mau dengerin. Tapi kalau kita kasih tahu alasannya, ini lo Gilang dengerin Visia karena Visia mau ngomongin tentang misalnya sepatu ini bisa membuat kamu jalan lebih jauh gitu. Karena Visia peduli, kaki Gilang mungkin nggak enak kalau pakai sepatu yang lain gitu loh. Jadi involve itu melibatkan audiens kita ke dalam perbincangan kita. Nah, marketing atau selling atau orang branding yang jagoan itu hari ini masih tetap Steve Jobs kalau menurut aku. Steve Jobs. Kenapa? Karena waktu itu aku juga udah sharing karena dia bisa merumuskan kebutuhan, dia bisa merumuskan yang namanya konten atau bahan obrolan sebelum bahan obrolan itu dibutuhkan. Karena dia misalnya mungkin pakai riset, dia belajar dulu sebelumnya, dia mungkin belajar juga dari hal yang mungkin belum ada 5 tahun ke depan, tapi dia udah pegang informasi itu. Jadi memang akhirnya kita sebagai orang yang memberikan konten harus invest. Nggak bisa kita main terus ya, sorry kata ya, akhirnya kan ketaker kan. So, influencer itu mana yang invest dalam hal ilmu untuk dibagikan, mana ya yang udah gitu-gitu aja akhirnya. Gitu. Karena Jadi memang stand out itu juga berbicara gimana kita tetap sustain gitu. Oke. Tapi mungkin gue jadi tertarik soal personal branding karena tadi juga ngomongin Steve Jobs karena kan Steve Jobs ini istilahnya udah secara personal brand dia juga bagus gitu ya, tinggi gitu. Branding dia yang Apple itu yang dia ciptakan itu juga tinggi gitu. Gimana sih bisa sampai kayak gitu, Gil? Gitu. Kalau Steve Jobs itu satu adalah dia reputasinya ya. Kalau personal branding itu kan bicara reputasi. Reputasinya dia itu konsisten. Satu, dia rebel. Dia pokoknya mau melawan aja. Melawan yang namanya Microsoft. Ya kan pada saat itu kan Microsoft. Yang kedua, konsisten kelihatan dari cara dia pakai baju. Kita nggak pernah lihat Steve Jobs tiba-tiba pakai batik. Kita nggak pernah lihat Steve Jobs tiba-tiba pakai baju merah. Ya Steve Jobs itu turtleneck hitam, jeans Levi's yang 501 sama New Balance 990. Udah. Gila, gitu. emang udah sampai kayak gitu ya? Udah begitu. Kita nggak pernah lihat Steve Jobs tiba-tiba pakai misalnya Adidas gitu.
dia memang sudah memikirkan sedemikian rupa gitu. Dan dia itu adalah manusia yang punya taste. Kalau menurut aku ya, dia manusia yang punya yang namanya selera, itu bisa akhirnya kesederhanaan itu bisa diterima oleh banyak orang gitu. Ya memang akhirnya personal branding sampai sekuat Steve Jobs itu gitu ya dibangun cukup dengan ya berdarah-darah. Nggak dalam arti harafiah ya, tapi juga kan kita tahu ceritanya Steve Jobs kan di kick dari perusahaan yang didirikan sendiri gitu. Iya. Narasi yang otentik tentang seseorang itu juga penting, bahwa kita pernah gagal, bahwa kita pernah tertatih-tatih, bahwa kita itu bukan manusia setengah dewa, kita pernah juga sedih, itu juga merupakan bagian yang akhirnya membuat personal branding kita kuat gitu. Karena manusia itu tempatnya kuat, tempatnya lemah juga. Tapi bagaimana kita beradaptasi dengan dua itu kan yang ditunggu-tunggu orang lain kan ceritanya gitu. Oh, justru being vulnerable itu penting juga ya dalam membangun personal branding. Betul, tetapi gini, being vulnerable dan do nothing itu bahaya. Being vulnerable but surviving and then gain something, itulah yang ingin didengar oleh orang lain. Karena orang lain akhirnya ada kalanya kita butuh inspirasi. Inspirasi kita kan kadang datangnya nggak usah jauh-jauh kayak dari Steve Jobs atau misalnya dari siapa gitu ya, Gandhi gitu, nggak usah. Hari ini mungkin aku bisa terinspirasi dari Visia. Hari ini mungkin Visia bisa terinspirasi dari suamimu gitu ya, dari adikmu gitu ya. Kita hari ini berfungsi sebagai manusia. Kalau misalnya Abraham Maslow needs itu psikologi fisik udah, psikologi udah, self actualization kita itu akhirnya bisa menginspirasi orang lain gitu. Oke. Ini udah banyak banget ya yang join. Halo teman-teman, terima kasih udah join. Mungkin ada yang ke-skip nih, ada pertanyaan. Kita lihat dulu ke atas. Halo teman-teman. Siapa ini nih? Halo. Maaf ya nggak disebutin satu-satu. Terima kasih yang masih join. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung aja tanya. Mumpung Gilang di sini, kita cuma punya 1 jam, teman-teman. Jadi ini tinggal 30 menit lagi. Jadi teman-teman kalau ada pertanyaan langsung aja ya ke Gilang. Pokoknya tentang brand ini jagoannya lah. Tadi ada pertanyaan deh. Tunggu, aku lagi scroll. Oh, tadi branding apa? Ya, co-branding juga penting tuh. Apa tuh? Co-branding juga penting, jangan lupa co-branding. Jadi kayak kita lagi berdua ini kan lagi co-branding nih ceritanya kan, brandingnya Visia. Oh, itu ceritanya co-branding. Iya dong, nggak boleh namanya kita terus merasa kompetitif aja. Jangan, hari ini pasar udah semakin sempit, kalau bisa kerja bareng why not gitu kan. Oh iya ya, jadi sekarang aku lihat juga kayak zamannya berkolaborasi ya Gil ya, dalam meningkatkan mungkin meningkatkan branding mereka masing-masing gitu maksudnya ya. Iya, jadi berbagi pasar sekarang jadinya. Oke. Ini ada pertanyaan. Waduh. Si Blacky. Ini kayaknya follower lu deh, Gil ya. Halo, Mas siapa nih? Di saat konten tidak berjalan, apa yang harus kita lakukan? Ini maksudnya gimana mungkin di saat konten berjalan? Mungkin kita udah punya kontennya tadi kita ceritain tadi. Ya. Udah punya narasinya, udah punya fotonya keren gitu ya. Tapi kok tiba-tiba misalnya, kalau pikir konteksnya Instagram, tapi kok misalnya likes-nya sedikit gitu. Nah iya, itu kayaknya banyak pertanyaan itu. Salah satunya tadi gue udah catat. Iya, kenapa sih misalnya udah kontennya bagus nih kayaknya ya. Ini mungkin emang akhirnya ngomonginnya ke personal branding ya. Berhubung kita digital era lebih banyak ke sosial media. Jadi meningkatkan ini juga ya, masing-masing lah gitu. Nah itu gimana tuh Gil? Karena mungkin kontennya bagus, tetapi gini, yang dilupakan oleh banyak orang di sosial media itu kan fungsinya untuk ngobrol, untuk adanya terbentuknya conversation, untuk adanya sebuah obrolan, dialog antara kita dan orang lain. Tetapi banyak aku merhatiin orang-orang yang berhasil membuat konten itu engagement ya, likes-nya banyak, terus juga komennya juga banyak. Itu satu karena memang dia sudah punya konten yang bisa mengajak orang ngobrol. Misalnya mengajak orang diskusi, bertanya gitu ya. Atau juga memberikan informasi yang orang yang, oh iya ya, bener juga gitu. Yang kedua, mungkin juga dia orangnya konsisten. Ya konsisten aja dari pertama kali dia megang yang nama Instagram kayak Nicholas Saputra tuh, cuma sekali dia ngepost foto dirinya sendiri. Gitu. Jadi
semua orang kayak selalu penasaran ya sama dia. Giliran dia ngepost satu tuh kayak langsung heboh sedunia gitu ya. Betul, memang susahnya di sosial media itu konsisten karena kita itu latah gitu. Misalnya aku lihat Visia pakai lipstik merah bagus, oh aku pengen pakai lipstik merah juga, mungkin nggak cocok gitu kan di aku gitu. Tapi ya memang akhirnya manusianya pun berjalan beriringan dengan perkembangan sosial medianya ya. Karena dia akhirnya sadar, oh gue nggak bisa nih ngikutin Nicola Saputra, oh gue nggak bisa nih ngikutin Visia misalnya gitu. Yang ketiga ya mungkin dia tidak bergabung dalam satu komunitas. Misalnya fotonya bagus-bagus, tapi dia nggak pernah gabung sama komunitas kamera manapun. Dia nggak pernah ngobrol sama misalnya Darwis Triadi, nggak pernah ngobrol misalnya sama Gading Martin, misalnya seperti itu. Jadi Jadi saya memang kurang update gitu jadinya ya, karena nggak bisa, gabung komunitas. Oh, oke. bisa. Ini Jadi pertanyaan nih, mana? Kita cari lagi. Simpson. Suami saya sendiri. Kalau educate our customer, nah ini nih, kalau educate our customer masuk mana dan berapa persen effortnya dari total proses selling atau marketing? Waduh, Ah, maksudnya gimana sih? aduh, ini Bapak Simpson nanya nih. Kalau educate our customer itu masuk mana dan berapa persen effortnya? Kayaknya kalau educate itu ya Simpson, tergantung tujuannya itu mau educate tapi convincing, itu ya berarti selling. Kalau tujuannya Oh, itu educate kalau goalnya, convincing tuh selling. ya kalau Oke. Okay. tujuannya Simpson itu adalah untuk apa namanya dapat klien, yaitu selling. Tetapi kalau tujuannya itu untuk mempertahankan yang namanya konsumen, itu marketing. Karena Beda ya karena gayanya. Beda ya gaya gayanya maksudnya. karena edukasi yang kita berikan untuk konsumen itu lebih ke dalam program yang besar. Jadi nggak cuma garda depan yang ngomong kalau mempertahankan konsumen ya. Hmm. Sedangkan kalau sales itu kalau kita gunakan untuk mempertahankan konsumen saja gitu ya, itu cenderung berat, makanya harus disusun strateginya. Begitu pula personal branding, kalau kita ingin mempertahankan diri kita di sosial media, itu kita harus invest strategi apa ke depannya, kita harus baca 5 tahun ke depan trennya apa, kita harus juga mikir apakah saya akan stay di Instagram atau saya pindah ke YouTube, seperti itu misalnya. Nah, itu juga kalau branding akhirnya adalah menjadi objek yang diedukasi. Entah itu untuk mendapatkan konsumen atau untuk mempertahankan konsumen gitu. Kalau persennya ya tergantung mau prioritas perusahaannya apa. Mau gaining more konsumen atau apa namanya defense ya. Kalau bahasa bola ya kan kita bertahan nih atau ya mungkin melebarkan konsumen gitu. Tapi benar nggak sih kalau misalnya di social media itu kita sebenarnya lebih ke branding bukan selling ataupun marketing? Atau menurut lo gimana? Salah Tergantung nggak sosial sih? media sih. Tergantung sosial Tergantung? media. Oh, Jadi tergantung kalau sosial medianya mana? karena kan hari ini WhatsApp itu ternyata kalau berdasarkan literatur itu masuk sosial media. Kalau WhatsApp itu kan kayak kita ngobrol biasa kan. Iya. Nah, kalau Instagram itu sebenarnya belum jadi garda depan kita untuk jualan. Kecuali Oke. kalau kita memakai fitur yang memungkinkan kita melakukan conversation kayak Instagram Live, Instagram Story gitu ya. Tetapi kalau di foto, makanya kemarin Visia ngasih aku 3 nama financial Iya. ya, itu yang aku pelajari adalah tiga-tiganya memiliki kesamaan memakai Instagramnya dia untuk mengedukasi yang tadi kata Simpson ya, bahwa dia menggunakan Instagramnya itu untuk mengedukasi, tetapi dia jualannya itu di Instagram Live, di IG Story gitu. Jadi sepanjang itu adalah narasi yang tidak bisa dua arah, sosial media hanya berfungsi untuk branding, benar kata Visia. Tetapi Oke. kalau sudah ada komunikasi dua arah atau lebih kayak kita sekarang di sini, sosial media sudah berubah menjadi fitur yang apa namanya selling tadi, gitu. Seperti itu. Oke. Oh, ini ada Vika. Hai Vika. Ada Vika ya? Nih, gue masih ngeliat yang atas-atas nih. Galeri Harmoni. Aku tercengang sama penjelasannya Mbak Tika tentang branding. Wow, iya aku juga. Oh, nih ada juga nih si Fani. Bisa Menurut aja. Hai Kak Fani. Tika, apakah lebih penting personal branding dibanding konten atau produk atau sebaliknya?
Wah, ini Maksudnya menarik. dibanding konten atau produk gitu, atau justru sebaliknya, pentingan kontennya. Menurut Tika gimana? Tika jadinya Gilang. Ini bisa dipanggil Tika, bisa dipanggil Gilang, tapi aku manggilnya Gilang. Brandnya Oke, nggak konsisten. iya. Ngajarin orang konsisten sendirinya nggak konsisten. Kalau ini pertanyaannya Fani kayak ini ya, mana duluan, ayam duluan apa telur duluan? Nah, sebenarnya lebih baik jalannya beriringan, Fani. Jadi kalau misalnya pengen punya konten di sosial media, personal brandingnya pun sudah harus mulai dibangun. Personal branding itu kan, kalau personal branding itu akhirnya fungsi marketing, branding dan selling jadi satu kan? Karena yang garda depannya kita seorang gitu kan. Yang mikir marketing Gitu ya orang, jadinya ya. yang mikir branding ya kita, diri kita sendiri. Jadi memang Iya. tumplek blok jadi satu, kecuali kalau kita sekaya Nia Ramadhani misalnya bisa panggil orang untuk mikirin itu semua, nah beda. Tapi kan kalau orang kayak kita gitu ya, semua itu harus dipikirin sendiri. Oleh karena itu, kalau aku boleh saran, ya pelan-pelan, mulai pelan-pelan, mulai ngerti siapa audiensnya Fani, siapa apa yang mau Fani utarakan, terus baru tadi nanti akhirnya terjadi narasi yang konsisten. Kalau kita tahu siapa audiens kita, itu pembicaraan kita jadi nggak kemana-mana gitu ya. Aku seneng banget, sorry nih ya kalau ada fansnya Agnes Monica, tapi aku seneng banget pakai contohnya Agnes. Hmm. Kenapa? Karena itu adalah salah satu contoh ketika semua mau kita ambil, orang itu lupa. Kita nih siapa? Hmm. Gitu. Kita mau tiba-tiba nyeritain tentang lipstick, kita mau ceritain tentang sepatu, kita mau ceritain tentang CSR, kita mau ceritain tentang insurance. Itu terlalu banyak. Orang juga jadi bingung. Jadi Fanny itu mau ngomongin apa? Gitu. Jadi emang kita akhirnya harus ngambil ya satu spesifik, kita specialty-nya di mana gitu ya. Dan audiens kita siapa yang mau kita tuju gitu ya, Gil ya. Betul. Influencer-influencer itu aku rasa gedenya pun juga begitu. Karena dia konsisten. Kayak misalnya ya, Hmm. Puch. Aku tuh follow Puch dari dia zaman masih di London gitu ya. Dia memang kalau Hmm. ngomongin lipstick tuh kan enak banget, dan bahasa Inggrisnya dia juga bagus gitu. Nah, sampai sekarang ya dia ngomongin lipstick. Ya mungkin dia sekali-sekali ngomongin tentang passion dia kayak politik juga, terus hal-hal lain gitu ya. It's okay. Tetapi fokus utamanya tetap make up gitu. Dia nggak pernah terus Hmm. tiba-tiba nyentuh ranah parenting gitu. Enggak. Kalau Hmm. semua itu yang sebenarnya akhirnya orang bingung. Kita bersuara jadi terlalu banyak. Jadi orang juga jadi aduh, 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 ini ribet nih gitu loh. Oke. Oke, jadi kita bahas ini. Ada yang nanya, oh, Radit, hai Dit. Kakak Ini teman Gilang, untuk ningkatin personal, iya, untuk ningkatin personal branding perlu nggak sih kita harus engagement customer sampai ke tahap customer intimacy? Gimana tuh, Gil? customer intimacy tergantung ya, maksudnya kalau personal branding itu tujuannya apa, kalau kita mengengage sampai intimacy itu, dan definisi intimacy itu seperti apa. Mungkin kalau jawaban dari aku nggak perlu-perlu amat, tetapi kita menjadi manusia aja, bahwa kita branding kita di Instagram itu ya berempati. Kalau hari ini ya harus di rumah, ya harus Hmm. di rumah. Kalau misalnya hari ini kita misalnya harus pakai masker, ya kita berempati pakai masker seperti itu. Tapi menurut aku intimacy belum tentu menjadi jawaban, karena hati-hati, kalau intimacy itu kadang kebaperan itu diartikannya suka salah gitu loh. Manusia tuh kalau udah terlalu dekat. Jadi kalau aku pribadi menyarankan lebih baik kita berempati aja. Jadi jangan sampai kita misalnya terus kita ngepost di Instagram semua foto-foto kita lagi di Bali, kita lagi di mana hari ini ya, bukan throwback Hmm. ya. Hari ini Hmm. itu kan nggak empati namanya kan. Sedangkan ada orang yang mungkin kehilangan orang yang dia sayang, seperti itu. Itu aja sih kalau menurut aku. Oke, ini ada pertanyaan. Aku ngambil dari sini nih. Oke, ini aja nih. Jika dari Ali Shodiki, jika kita punya keterbatasan untuk buat desain visual menarik, gimana? Oh, ini gimana tuh, Gil? Sebenarnya kan emang desain, kalau di Instagram, desain visual itu mendukung dalam hal branding ya, Gil? Iya, Karena kan Instagram lebih foto banyak kan. kalau Instagram ya mediumnya yang dipakai ya. Hmm. Mungkin apa, gimana tuh kalau saran lo, Gil? Kalau kayak gini. Kalau Dalam hal kalau mungkin meningkatkan personal branding, tapi
gua nggak bisa nih desain gitu misalnya. Sebenarnya hari ini itu manusia dimudahkan dengan belajar itu bisa dari mana aja. Jadi mungkin pertama ya jangan mikirin desainnya itu bagus atau enggak dulu, karena mau desain sebagus apa, mau foto sebagus apa, Fis ya, kalau kita nggak tahu siapa Hmm. audiens kita, nggak akan ada Oh nggak iya akan benar. engagementnya. Tetapi kalau Jadi kita kita misalnya pertama harus tahu audiens kita dulu ya. Itu yang nomor betul, satu. orang ada yang bilang, aduh gue nggak mau mainan sosial media, kamera gue aja, handphone gue jadul gitu misalnya. Ada kok orang yang pakai handphone doang gitu ya, fotonya tuh sunset, semua sunset, tapi itu bisa bagus banget gitu. Jadi jangan-jangan Hmm, apa yang kita anggap jelek itu menurut audiens kita bagus, jangan-jangan yang bagus. kita bagus menurut audiens kita jelek, misalnya seperti itu. Tetapi kalau misalnya pertanyaannya bagaimana mau mengimprove yang namanya kualitas dari konten, itu banyak, bisa dari YouTube, bisa baca buku ya kan, dan bisa juga mencontoh. Jangan mencontek ya, mencontoh, karena kalau mencontek hilang personal branding kamu. Jadi mencontoh Oke, misalnya, jadi kalau mencontek ternyata bakal hilang personal branding kita. Kenapa tuh, Gil? karena hilang autentisitasnya Oh, visinya, hilang. authenticity. Jadi harus original ya, Gil? Harus original. Memang akhirnya kan agak mirip-mirip boleh gitu ya. Tetapi kan nggak orang tuh kan kayak sidik jari kan, Fis. Semua orang tuh berbeda. Orang kembar aja ceritanya beda kok. Gitu kan. Cerita hidupnya orang kembar aja tuh bisa beda. Apalagi kita dengan orang lain yang jauh banget. Memang akhirnya ada kemiripan, iya. Jadi kita nyontoh misalnya apa ya, foto siapa sih yang bagus gitu, Dion Wiyoko misalnya fotonya bagus, ya Heeh. kita coba lihat dia gimana sih ngambilnya. Oke, kamera kita nggak sebagus Dion Wiyoko karena dia pakai kamera terbagus gitu ya, nggak apa-apa, kita coba pakainya apa, mungkin angle-nya bisa kita contoh, mungkin tone warnanya bisa kita contoh, seleranya dia foto itu seperti apa mungkin bisa kita contoh. Tetapi kita juga harus mencari, ini loh yang namanya visi ya, ini loh yang namanya Gilang gitu. Oke. Ya, ini ada lagi dari Ruli Kurniawan. Mbak, saya Ini mau mulai usaha tertunda karena COVID, terpaksa multitasking sebab belum bisa hire orang. How start? Oh, mungkin gini deh, Gil. Kalau misalnya seorang baru mau mulai usaha nih, dan sekarang kan lagi WFH. Kira-kira strategi marketing apa nih yang bisa kita gunakan dengan sosial media gitu untuk meningkatkan branding gitu? Bisa nggak strategi. sih kayak gitu? Bisa nggak sih kayak kita memang ya istilahnya mungkin sekarang kan udah di rumah aja nih gitu. Mm-mm. Justru sebenarnya karena kalau misalnya kita punya privilege di rumah aja, karena kan ada teman-teman kita yang unfortunately nggak bisa di rumah ya. Justru kalau menurut aku pribadi itu kesempatan untuk satu, riset sebanyak-banyaknya. Riset tuh dalam arti kata ya tadi ya, mencontoh orang lain gitu ya, bikin table apa aja sih kompetitor kita udah ngelakuin gitu. Terus adakah kemungkinan kita co-branding, terus juga riset sudah sampai mana brand kita, apakah sudah mulai disukai, apakah orang mulai bosan. Brand itu kan juga ada life cycle-nya kan, sudah sampai Hmm, mana, apakah masih bayi, tetap bayi aja, orang baru kenal aja tapi belum bisa booming gitu. Nah itu jadi sebenarnya WFH ini jangan terus dijadikan suatu waktu yang menakutkan. Ya menakutkan iya, tetapi jadikanlah menjadi satu waktu produktif di mana kita kontemplasi. hmm, Kita tuh mikir gitu. Jangan sampai kita nggak mikir, jangan sampai kita tidak mengambil manfaat sedikit pun di waktu kita, sebenarnya ini yang sebenarnya tuh kita di pause kan. Di ya, pause tuh di stop dulu gitu loh. hmm, Nah manusia itu kan kalau di stop itu yang sebenarnya rugi yang nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau kita tetap berpikir tadi ya misalnya riset, terus kedua mungkin Mbak atau Mas Ruli ini bisa selain riset ya apa namanya tetap menyapa konsumen karena misalnya brandnya udah ada kan. Nah itu menyapa konsumen. Yang ketiga ya bisa juga ya kalau misalnya punya modal ya ikut kontribusi ya nyumbang gitu misalnya, atau bikin campaign. Jadi jangan ya. jangan sampai kita itu hilang gitu. Jadi justru malah bisa tetap branding di masa-masa gini ya, Gil. Betul, tapi juga jangan sampai kita kelihatan jualan banget, Visya. Jadi Ya, tadi ya, ilmunya itu adalah ilmu memanusiakan manusia sebenarnya.
apalagi Oke. personal branding. Jadi bagaimana kita bisa memakai fungsi utama kita sebagai manusia, yaitu moral dan empati. Jadi kalau misalnya di Berarti kondisi masa kayak, sekarang ini, masa ya sekarang kenapa? ini justru saatnya berempati, gitu Betul, ya. betul, betul. Sudah ada Gimana sih istilah. audiens kita sedang merasakan apa sih gitu. Nah, itu yang Mm-mm. harus kita dengarkan gitu ya. Untuk Iya, betul. meningkatkan sebenarnya balik lagi nanti akan peningkatan branding dan efeknya ya ujung-ujungnya pasti sales juga kan ya. Iya, jangka Oke. panjangnya akan seperti itu. Gitu. Udah ada risetnya kok. Kalau ternyata, dan teman-teman aku di sini banyak yang bilang ke aku, kayak waktu itu aku ngomong di acaranya teman aku Mas Arto itu, teman Hmm? aku di sini udah bilang, I'm not gonna buy brand yang nggak ngelakuin apa-apa hari ini. Jadi kalau misalnya brand itu tidak membantu atau tidak, paling tidak menyapa konsumen, dia nggak akan beli lagi deh gitu. Karena konsumen merasa kayak, kok gue ditinggalin gitu aja sih, gitu. Hmm. Oke. Nih, jadi kita jawab pertanyaannya. Ya, banyak banget tik pertanyaannya. Hilang, Oh, hilang jadinya. alhamdulillah Aduh, ya Visia, sambil nggak. ngabuburit nih aku. Iya, Galeri Harmoni. Mbak Tika, tolak ukur keberhasilan branding jangka pendek itu apa aja sih? Mungkin lu jelasnya ya singkat kali ya. Kok tinggal 10 Oke, menit sih waktunya nih, mau Gil? habis ya. Waktunya udah mau habis ya. Atau kita lanjut? Coba kalau misalnya setuju buat lanjut, silahkan ya komen ya. Kalau emang beneran setuju, Ini ayo kita lanjut aja. Oke, jawab itu dulu nih, Gil. Tolak ukur keberhasilan branding jangka pendek itu apa aja? branding itu nggak bisa ditolak ukur jangka pendek karena branding itu strategi bukan taktik. Kalau Oke, strategi itu panjang, sependek-pendeknya branding itu 5 tahun. Tolak ukurnya ada namanya brand equity. Brand equity itu yang bikin eker. Dalamnya itu ada brand awareness, ada brand loyalty, ada association. Kapan deh nanti aku sharing brand equity ya? ya Pernah aku itu pakai ntar, slide. ya boleh. Nanti ya, pas Jadi kita di lanjut ya di grup itu galeri brand harmoni. equity ya. Betul, jadi ekuitas Kalau sebuah jadi memang merek. branding itu nggak ada yang jangka pendek, semua pasti jangka panjang. Betul, karena branding itu Branding itu, oke. strategi di manajemennya. Branding, Gitu. oke. Siapa lagi nih? Pertanyaan berikutnya, wah agak melenceng dikit nih, si Blacky. Nih, agak melenceng sedikit nih, mau tanya pandangan tentang makna passion dari Bagilang. Dan Miss Visia. Passion. Visia dulu deh. Passion apa passion? Passion. Gilang lah, Gilang kan ini narasumber kita. Enggak lah. Visia juga dong. Aku pengen pengen jadi pengen tahu kan conversation kan. Cie. Apa Oke. sih? Passion ya. Sebenarnya kalau passion tuh kan apa yang ini kalau gue ya itu hal yang kita senengin. Istilahnya apa yang kita sukain sih kalau passion itu kalau menurut gue ya. Sehingga Hmm, ketika kita melakukannya itu nggak seperti terbebani. betul sih. Kalau menurut aku sih gitu. Jadi nggak Hmm. apapun kayak, nih kayak aku ngelihat kayak saya bilang, ngomongin brand mau jam segini kek, mau lagi apa kek, puasa kek gitu kan, lagi ngabuburit atau apa, maksudnya mau jam berapa aja kita ngobrol tentang brand ya, lo seneng gitu. Kalau kayak aku ya udah keuangan ya emang seneng ya menurut saya bukan seneng sih tapi akhirnya ada something yang interesting di situ ya aku Mm-mm. jadinya seneng gitu karena ada satu visi yang ingin gue tuju kalau kita punya visi jelas kan akhirnya jadinya kita kayak passionate sama visi itu kan kayak gue kalau gue sekarang lebih kayak gue pengen banget orang tuh bener-bener ngerti tentang keuangan pribadi karena istilahnya pengalaman diri lah jadi pengen generasi muda nih kalau bisa personal finance juga udah ngerti gitu. Jadi selama itu belum nyampe tuh kayaknya gue passionate aja terus mau ngedukasi orang tentang itu gitu. Kalau gue pandangan gue tentang passion sih itu gimana Gilang? Aku kurang lebih sama sih, Cie. Ya, Ya passion itu ya kayak kata Visia ya, passion itu adalah sesuatu yang mendorong atau memotivasi kita akhirnya untuk mengerjakan sesuatu itu tanpa merasa terbebani. Mau itu ya benar kata Visia tadi, mau puasa, mau enggak, mau lagi sedih, mau lagi enggak gitu ya, kita kelihatan gitu loh. Dan itu pencariannya itu lama ya Visia, nggak baru dapat back, nggak baru dapat kemarin gitu, aku mau ngajarin orang finance, aku mau ngajarin orang branding, aku mau sharing ini, enggak, lama itu nyarinya. iya karena nyari sesuatu visi ya gitu.
Terus oke, kita lanjut ke yang lain. Mm-mm. Ini Mbak suka 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 isi. sih, iya. Mbak, produk aku kue kering dan alhamdulillah produktif sepanjang tahun. Kalau mau mengangkat story itu tentang apanya ya Mbak, kisah apa yang layak diangkat, sama kontennya. Apa fokus di personal brandingnya aja. Oke, Pertanyaan ya gimana tuh bagus. Gil? Ini kalau ini menjadi pertanyaan apakah penjualnya mau narsis atau tidak? Jadi kan sebenarnya kalau literatur itu sebenarnya kan ada tiga kan, people, brand, people. Jadi sebenarnya kita itu bukan membeli dari brand, tapi kita membeli dari orangnya. Nah, kalau cerita itu banyak, Mbak atau Mas Hmm. ya, itu ada cerita bagaimana berdirinya, milih namanya, kayak kita punya anak lah, semua pengen kita ceritain kan dari mulai kita dia baru belajar jalan, dari mulai Hmm. kita ngambil namanya artinya itu apa, dia dipakein baju kenapa harus begini, Hmm. banyak. Tapi kalau terus pertanyaannya, apakah kita seharus menceritakan personal brandingnya atau siapa di balik brand itu? Nah, itu harus balance. Jangan kelihatan Hmm. narsis banget tuh. Nah, belajar branding itu belajar bagaimana kita subliminal. Subliminal itu artinya kita mempengaruhi orang tapi tidak kelihatan gitu. Tapi halus gitu loh, mempengaruhinya Gimana? halus gitu. Nah, itu Tapi itu butuh, caranya nanti eh, gitu. caranya gimana? Mungkin bisa contoh brand-brand yang udah gede gitu dari cara Oke. misalnya narasi tadi kita juga harus akhirnya ya bertanya, jangan kita nih ya ada satu pelajaran yang aku dapat selama aku di sini, orang sini bahkan pribadi kalau ngepost di sosial media itu nanya paling tiga orang coba bayangkan, politikus itu pasti punya tim sosial medianya sendiri karena mereka nggak Oke. bisa terus main ngepost aja gitu, nggak bisa Ah. karena typo pun udah dikomentarin orang, netizen tuh jahat. Jadi mungkin kalau mau balance itu pertama kali tanya orang terdekat, ini kira-kira norak nggak ya, ini kira-kira Ah. narsis nggak ya, ini kira-kira bagus nggak, bagaimana pendapatnya, dan kita harus open juga sih gitu. Oke. Ini ada Nanda nih teman aku nih. Iya, Nanda Nanda, nanya apa branding pakai heavy text ya saat marketing itu gimana tuh Gil? agak bikin pusing tapi gu, tapi gue juga sadar informasi itu perlu. Menurut lo gimana? Branding pakai heavy text itu maksudnya Heavy text tuh gimana? apa sih maksudnya? Sorry Maksudnya Gil, banyak kalau gue masih belum ngerti tulisan soal itu. kali ya? Gimana? Mungkin banyak tulisannya kali, Fis. Oh, 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 oh ya, oke, oke. Pasti, oke. Kalau itu sosial medianya Instagram, jangan dicampur. Jadi di foto udah dikasih tulisan, di bawah dikasih tulisan lagi, jangan. Jadi satu-satu. Kalau menurut aku ya, kalau misalnya di foto udah di bawah itu cuma menjadi ajang untuk pertanyaan, ayo mau diskusi, mau nanya, silahkan. Nah, kalau udah di foto, ditaruh, terus ditaruh lagi, itu orang pusing. Too Gitu. much. Too much, karena Oke. gini, manusia hari ini attentionnya cuma kurang lebih 9 detik. Lebih dari itu mereka udah nggak pay attention. Iya, iya, kan sekarang banyak noise lah ya. Maksudnya kayak kita, istilahnya Instagram aja, kita di home itu bisa kita scroll-scroll. Kalau misalnya nggak menarik, itu foto, orang nggak bakalan stay. Sementara di Instagram itu berpengaruh tuh. Berapa lama orang stay pada satu foto, gitu Betul. kan? Iya, betul. Oke, Jadi harus kita balance harus balance. ininya apa Iya, namanya. benar-benar. Ini ada Milka. Hey Milka. Hai Milka. Oke, Aku mau siapa lagi dikirimin tuh? makan buka dari Indo. Wih. Hai Oke, Ellen. teman-teman, ada lagi yang mau bertanya tentang apa? Tentang branding ini? Aduh. Tapi branding ini menarik sih di sekarang ini karena kayak apa namanya? Kayak semua mulai membrandingkan diri gitu kan. Punya ya maksudnya kayak gue juga nggak pernah mikir bakal harus branding sekarang gitu. Karena dengan situasi orang udah mulai ke digital, akhirnya saingannya di dunia maya. Mm-mm. Dalam hal ini ya, kalau gue kan jasa, ya di Gilang juga sama sih ya kan, Gilang kan expert di bidang brand gitu kan. Kita kan sama-sama Waduh. istilahnya
Terus? Kita istilahnya menjual jasa kita lah gitu kan. Mm-mm. Gitu. Kalau mau dikonversi jadi revenue gitu. Tapi kalau dulu kan mana kepikiran sih, kayak gue mikir kayak Instagram ya buat inilah santai-santai aja. Tapi ternyata Itu akhirnya sekarang jadi penting juga ya. karena kan memang sudah ada tuh penelitiannya yang kemarin tuh baru kok jurnalnya 2020 deh. Enggak, 2019. Itu dia memprediksi jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah dan jangka panjang perkembangan sosial media untuk personal, untuk bisnis dan untuk government. Nah, untuk personal sendiri, Vis, ya, jangka pendeknya itu sosial media ke depannya itu menjadi omni channel. Omni channel itu ya, aku waktu itu pernah jelasin juga di personal branding aku itu menjadi apa-apa itu sosial media, ya kan, mau nonton lihat IMDb, mau makan lihat GoFood, mau apa ya, mau nyari jodoh pakai Tinder gitu kan, mau sholat ada caranya juga sosial medianya, mau ibadah agama lain juga ada gitu. Jadi kita hidup ini kadang-kadang kita butuh mendengar, dan mendengarnya itu sudah digantikan dengan namanya sosial media. Bahkan kita dimarahin orang tua aja bisa kan lewat WhatsApp kan sekarang. Iya, iya. Kadang pernah waktu itu lihat kayak postingan receh gitu, dia diomelin sama ibunya gitu karena siapa masih sering post-post kayak apa Happy Mother's Day, pada kata ibunya, alah kamu Happy Mother's Day padahal bersihin kamar mandi aja nggak mau misalnya gitu. Iya, orang jadinya lebih ke di sosial media ya, sibuk. Wah, itu salah satu nge-branding diri loh. Iya nggak sih, Gil? Maksudnya bentuk nge-branding diri dia kayak kesannya apa di sosmed, oh kayaknya misalnya, let's say misalnya sayang ibunya gitu, tapi ternyata sehariannya nggak gitu. Tapi harusnya nggak Iya, kayak gitu ya. Maksudnya sekarang kan orang lebih pengen ya original ya, otentik tadi, apa otentik namanya, gitu ya. Iya. jadi Gil, ada pertanyaan lagi nih. Oh, ini dari temen gue nih, Hai Kateo. Nah, ini dia minta tolong jelasin ulang tentang co-branding. Oh, mungkin co-branding tuh apa sih? co-branding. Co itu dari cooperation, branding berarti adalah kerjasama di antara dua merek. Kalau misalnya contohnya personal branding, aku dan Visia nih lagi co-branding, kita lagi kerjasama untuk satu visi yang sama, untuk satu misi yang sama gitu. Co-branding itu kenapa menjadi salah satu tren hari ini? Karena pasarnya semakin lama semakin apa ya, semakin kompetitif. Jadi daripada kita saling baku hantam mengecilkan pasar orang, yaudah kita coba deh bareng-bareng. Nah, kalau di industri Vis ya, yang paling kelihatan banget itu kopi hari ini. Kopi itu Hmm. solid lah satu toko kopi dengan kopi yang lain. Nah, aku nggak tahu itu gimana kompetisinya seperti apa. Mungkin kalau Visia punya teman yang bisa dijadiin narasumber, boleh juga tuh. Karena kopi itu adalah contoh hari ini dunia branding di Indonesia, contoh co-branding, personal branding, karena juga kita pengen tahu kan siapa aja sih apa namanya barista-baristanya, siapa Iya, pendirinya. sekarang kopi baristanya yang dilihat juga. Iya nggak sih? Gitu. Dan itu ya bener, itu juga setiap gerai kopi tuh ngenalin baristanya, karena Indonesia banget kan, tak kenal maka tak sayang, jadi harus kenalan dulu masing-masing kan, even sampai baristanya kita harus kenal dulu gitu. Iya, oke. Ada lagi mau bertanya? Kita Wah udah rame ini. tinggal. Iya nih, rame banget. Ayo, ada yang mau nanya sebelum kita selesaikan ini? Mau lanjut apa mau sudah selesai? Aku terserah Gilang aja, kan narasumbernya. Oh, aduh, aku sih so far belum ada apa-apa sih, paling jam 4 nanti cuma mau ini doang sih, mau belanja ini Sekarang jam bentar. berapa sih, Gil, di sana? Sekarang jam 3, 1 menit lagi jam 3. Oh, oke. Jam 3. Iya. Nah, aku pengen nanya lagi nih. Jadi Boleh, boleh. sekarang, zaman sekarang nih, brand di mata konsumen itu gimana ya, Gil ya? Brand di mata Seberapa konsumen. penting gitu zaman Brand sekarang secara ini? secara general ya. Mm-mm. Brand itu sebenarnya secara general dari dulu sampai sekarang kalau fungsinya itu ya dua. Memuaskan kebutuhan fungsional dan memuaskan kebutuhan emosional.
gitu. Jadi kalau konsumennya pun banyak visi, bisa ceritanya banyak, gender bisa beda, umur bisa beda, status hidup bisa beda gitu ya, bagaimana kita melihat sebuah brand. Tapi kalau kalau pakai konteksnya hari ini, bener-bener hari ini, COVID ya, kan ada hari ini Heeh, BC itu before COVID sama AC after COVID nanti ya. Kalau hari heeh. ini itu brand untuk konsumen itu adalah teman, kalau menurut saya teman, karena di Hmm, saat yang susah gini dia akan melihat brand mana yang menyapa dia hari ini, memastikan dia tidak apa-apa, atau ikut serta dengan pemerintah mengkampanyekan di rumah aja, misalnya pakai masker, atau mungkin secara general merubah produksinya dari yang tadinya jualan sepatu, jualan baju, jadi jualan APD, bukan jualan, jadi misalnya bikin APD, donasi APD seperti itu. Kalau hari ini brand itu sendiri juga memastikan kualitas. Karena satu, oke. kalau bicara finance nih ya, purchasing power-nya konsumen itu kan pasti akan menurun. Dia pasti Hmm, akan hanya membeli hal-hal yang sifatnya fungsional aja, makanan, minuman, ya, oke. Gil, insurance juga. sorry Gil. Ini 30 detik lagi. Kita lanjutin lagi 15 menit ya nanti ya, boleh ya? Boleh, boleh, 15 boleh, menit. boleh. Jadi teman-teman kalau mau dengerin kita lagi, langsung aja join lagi ya. Nih tinggal 20 detik lagi. Nanti teman-teman yang masih pengen dengerin kita ngobrol tentang brand, boleh nanti join lagi. Ini aku end dulu ya. Nanti teman-teman join lagi ya. Oke, Gil ya? Oke. Oke. Kita nyambung lagi 15 menit. 15 menit aja. Hai hai, ini masih mau lanjut lagi nih. Menunggu Gilang. Ayo teman-teman kalau misalnya mau ada yang tanya langsung bikin pertanyaan ya. Gitu. Nah ini Gilang. Halo. Halo. Aduh tadi Kita sampai belum. mana? Gue sampai nggak fokus ngelihat itu udah detik-detik ya. Iya nih, kayaknya aku juga tuh besok-besok aku kayaknya kalau live aku taruh timer deh, biar biar jelas gitu. Soalnya Iya, tiba-tiba kayak kaget itu, tinggal segini gitu. Waktu itu kayak aduh. kalau zaman kita dulu ngampus kan kalau presentasi ada timernya kan, sekarang kan nggak ada. Eh, iya gitu. Makanya Nah, tadi, oh, sampai gimana branding di mata konsumen? ya, Ya di mata konsumen kalau hari ini ya, kalau aku kecilkan hari ini ya tadi ya, brand itu adalah teman, karena memang purchasing parity-nya, apa, kemampuan membelinya konsumen itu kan hari ini menurun. Dia hmm, mungkin lebih ke saving, mungkin akan lebih ke insurance, mungkin akan lebih, kalau misalnya lihat kemarin aku bikin slide itu, aku ngutip dari hasil risetnya Mas Handoko dan beberapa teman-teman yang lain yang mengatakan bahwa kalau pakai piramidnya Abraham Maslow tuh, kebutuhannya hmm. konsumen turun lagi. Jadi turun ke Oh, apa namanya, merasa aman dan fisiologi needs. Jadi kayak makanan, minuman, juga merasa aman dari masalah sakit gitu ya.